pilihan saya waktu itu ke barat karena ya memang karena sudah di timur 1 tahun di sana, udah tahulah istilahnya seperti itu kondisi di di Indonesia bagian timur. Nah, ada pertimbangan dengan istri saya berdiskusi, kita untuk GGD ini kita ke barat aja untuk mengenal gimana sih Indonesia di bagian barat. Nah, saya tuh mencari apa sih sebenarnya pembelajaran online, karena jujur sebelum pandemi saya tidak pernah sama sekali untuk membuat pembelajaran secara online karena di tempat saya mengajar itu tidak ada sinyal. Kalau kita mau nelpon di sana itu harus ditempel ke jendela, Kang, simpen ke jendela handphonenya, terus kita ngomong sambil berdiri gitu, nggak bisa dipindah gitu. Nah itu kondisi di sana waktu itu. Selamat Hari Guru teman-teman, kami dari Pulau. Tempat siapa? Tempat siapa? Sartika. Sartika. Oke, dan teman-teman semua. Alhamdulillah, selamat Hari Guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore nih karena kita nanti menayangkannya di YouTube itu waktunya mungkin berbeda-beda. Jadi pokoknya selamat pagi lah untuk menunjukkan semangat untuk kita semuanya. Sahabat alumni semuanya, alumni UPI se-alam dunya. Nah, kembali bertemu dengan Bincang Alumni Inspirasi Bumi Siliwangi. Jadi sebuah podcast yang didesain atau dilaksanakan oleh IKUPI, Ikatan Alumni UPI, bekerja sama dengan TV UPI Digital. Jadi kita bersinergi untuk menghadirkan alumni-alumni yang berkiprah di berbagai bidang, di pendidikan maupun non-pendidikan. Nah, sore ini atau hari ini kita akan berbincang dengan alumni yang boleh dibilang pejuang lah. Kenapa sebut pejuang? Karena sebut saja namanya Nurjaman lah, bukan Mawar ya. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan Kang Nurjaman. Kang Nurjaman ini alumni UPI angkatan 2007, jadi sebenarnya masih sangat muda. Sekarang berada di Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Kang Nurjaman ini menjadi guru sejarah sejak 4 tahun lalu dan hari ini kebetulan juga mendapat amanat lain sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi muda berprestasi lah. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Dan yang menarik sebenarnya Kang Nurjaman ini entah saya melihatnya ini panggilan jiwa atau ketertarikan, ternyata dari awal lulus langsung memilih mengabdi di daerah yang terdepan, tertinggal, terluar atau apa lagi. Jadi ada Kang Nurjaman ini ikut program sarjana mengajar di daerah terdepan, tertinggal, terluar. Nah, begitu diangkat menjadi guru, memilih juga atau mengisi formasi yang ada juga di daerah terluar, yaitu di Pulau Bintan ini. Walaupun begitu, di tempat yang jauh itu Nurjaman tetap ya kita lihat berprestasi gitu. Apa saja nanti bisa kita obrolkan. Jadi misalnya sampai sekarang itu Kang Nurjaman terpilih mewakili Provinsi Kepulauan Riau sebagai Duta Rumah Belajar. Yang berikutnya juga Nurjaman ini aktif sebagai pengajar atau edukator Google tersertifikasi ya. Jadi ikut Certified Google Educator di Belajar ID. Nah, sebagai pengantar saya ingin mengajak kita semuanya menyaksikan sebelum wawancara dengan orangnya tentu saja tayangan bagaimana saudara Nurjaman ini pergi ke sekolah menumpang perahu kecil, pompong namanya ya. Jadi bisa 1-2 jam tuh di tengah lautan dalam kondisi kayak kalau sedang anginnya kencang atau apalagi sedang badai, ini sangat dramatis gitu. Coba kita lihat dulu tayangannya sebentar lah.
acara Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru teman-teman. Kami dari Pulau. Lupa siapa? Hah? Lupa siapa? Sartika. Sartika. Oke, dan teman-teman semua. Alhamdulillah. Selamat Hari Guru. Oke, tadi kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana perjalanan atau perjuangan seorang guru muda kita, alumni kita menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah harus melintasi lautan 1-2 jam ya dengan gelombang yang kadang sedang tinggi juga gitu. Kita akan coba simak atau ngobrol lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman Nurjaman mendampingi siswa belajar gitulah atau mengajar ini di sini dalam hal ini di daerah tertinggal, di daerah ya pesisir yang secara kultur tentu berbeda dengan keseharian pada mulanya yang orang Bandung banget ini Kang Nurjaman ini. Kita mulai dari mana nih Kang? Cerita aja lah, saya kira kita santai aja. Oke siap, terima kasih Kang kesempatannya. Alhamdulillah bisa bertemu mungkinnya dengan warga alumni UPI dan warga netizen ya dari para penonton TV UPI. Jadi memang kalau misalkan disuruh bercerita ya tentang sekolah, tentang keseharian saya mengajar, memang sehari-hari atau bukan sehari-hari ya, 1 minggu sekali kami atau saya itu pergi ke pulau tempat saya mengajar. Ini adalah gambar sekolah tempat saya mengajar. Jadi yang jadi background ini. Ya, tempat saya mengajar ini diambil dulu sebelum ini ya Kang, sebelum ada pandemi. Ini adalah terletak di salah satu pulau di Bintan, namanya Pulau Numbing. Di mana kalau mau ke sana itu harus pakai transportasi laut, yaitu pompong kalau kami bilang. Pompong ini ya istilahnya kapal kecil, kapal kayu ya, yang dipakai untuk transportasi sehari-hari dan hanya 1 jadwal. Kalau misalkan dari kota ke pulau itu siang, kalau dari pulau ke kota itu pagi, seperti itu. Kalau tadi yang di video itu kondisi apa itu? Pagi atau? Nah, kalau yang pertama tuh ya yang teduh tuh nggak ada gelombang itu pagi, pagi-pagi. Jadi kalau misalkan pagi berangkat dari pulau ke kota. Nah, kalau misalkan tadi yang kedua itu dari kota ke pulau gitu. Oh gitu. Kalau yang pertama pakai transportasi umum yang pagi, yang kedua itu pakai transportasi nelayan, bukan transportasi nelayan waktu itu atau gimana? Ya waktu itu karena memang kan di awal tahun ajaran baru, saya masih ingat waktu itu. Jadi awal tahun ajaran baru tuh pompong penuh semua. Jadi tidak kebagian kursi, ya akhirnya saya ya udahlah nyari nelayan yang mau pulang gitu. Ya, alhamdulillah dapat tumpangan untuk pergi ke tempat tugas gitu. Jadi Nurjaman ini walaupun selain mengembara gitu atau diaspora dari Bandung ke sana itu di sana juga masih harus menyeberang pulau dan keluarga ikut di mana tuh? Ikut ke sekolah atau masih di beda tempat? Kalau beda tempat Kang, karena istri mengajar di pulau lain. Jadi saya dengan istri sepakat untuk tinggal di tengah-tengah gitu dan alhamdulillah tengah-tengah itu udah di kota. Kalau istri mengajar ke tempat tugas itu 15 menit dan disediakan pompong oleh kabupaten di pemerintahan. Jadi memang ada pompong khusus guru yang mengantar guru untuk pulang dan pergi ke pulau. Kalau saya itu harus seminggu sekali ke kota gitu. Jadi istri ya saya fasilitasi dengan anak di tempat yang enak lah, jangan ikut saya yang terlalu jauh gitu untuk akses ke pulau akses ke kota begitu. Seberapa terpencil sebenarnya daerah sekolah itu, Kang? Sebenarnya sih Kang ya kalau misalkan disebut terpencil karena memang akses yang susah, karena akses lautnya. Karena kalau misalkan sejauh apapun, kalau darat kan masih bisa kita jalan kaki pun bisa lah ya Kang kalau misalkan darat gitu. Tapi kalau misalkan laut, meskipun jaraknya hanya 10-20 meter atau 30-40 meter dan seterusnya, itu kan harus pakai alat untuk menyeberang gitu. Bisa mau berenang gitu kan. Mau berenang gitu, buka baju dulu, masukin plastik, langsung berenang gitu. Seperti itu. Itu terlalu drama ya kalau gitu. Itulah, seperti itu. Oke Kang, ini pilihan atau memilih untuk tempat mengajar di sana itu gimana ceritanya? Apakah ikut program tertentu atau dari awal memang saya tertarik mengajar di sana? Ya,
Karena memang saya alumni SM3T, jadi waktu itu adalah kami ada rekrutmen khusus dari Kemdikbud bahwa kami diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi guru garis depan. Nama programnya Guru Garis Depan. Di mana guru garis depan ini ditempatkan di tempat-tempat yang memang terpencil, tertinggal dan terluar, juga terdepan gitu. Nah, kalau SM3T tadi itu apa itu? Program apa itu? Kalau SM3T itu ini program dari Kemdikbud juga yang dilaksanakan tahun 2011 angkatan pertamanya, saya angkatan kedua 2012. Setelah dari SM3T kami PPG profesi guru 2014 sampai 2015. Baru ada GGD di 2016 dan 2015 dan 2016. Seperti itu. Jadi boleh dibilang ini jalur khusus bagi alumni SM3T untuk menjadi guru ASN, guru tetap gitu ya? Betul. Nah, Kang, guru GGD ini bukan hanya dari SM3T ya, Kang, tapi dari semua program afirmasi dari Kemdikbud, yaitu PPG berasrama, PPG-T, PPG terpadu, dan PPG kolaboratif, SMK kolaboratif. Jadi ada sekitar tiga program kalau tidak salah ya, 4 program yang mengikuti guru garis depan. Kang, Nurjaman ini kan memilih pada saat SM3T kawasan Indonesia Timur ya, di Kupang kalau tidak salah. Yeah. Tapi ketika memilih penempatan ASN sebagai guru garis depan ke barat nih, ke Bintan, ini pertimbangannya apa nih? Atau ada pilihan atau nggak ada pilihan sebenarnya? Oh iya, kalau yang pertama Kang SM3T itu nggak ada pilihan Kang, kita memang ditempatkan. Nah kalau misalkan SM3T itu ditempatkan ke Kupang. Nah kalau misalkan pas guru garis depan itu pilihan. Nah kalau misalkan pilihan saya waktu itu ke barat karena ya memang karena sudah di timur 1 tahun di sana udah tahu lah istilahnya seperti itu kondisi di Indonesia bagian timur. Nah ada pertimbangan dengan istri saya berdiskusi kita untuk GGD ini kita ke barat aja untuk mengenal gimana sih Indonesia di bagian barat gitu. Sehingga akan utuh gitu pengetahuan tentang Indonesianya. Di barat, saya sendiri di Bandung di tengah kan ya Kang, dan di Bintan di daerah barat gitu. Jadi bagi Nurjaman dan keluarga itu memilih penempatan tugas itu sebagai bagian, sebagai upaya dari cara mengenal Indonesia lebih dalam gitu, lebih dekat atau lebih jauh gitu. Ya, karena memang Kang waktu itu sebenarnya ada pilihan juga untuk di Situbondo ya untuk sejarah, dan kalau mau terjun ke IPS itu ada juga di Bandung Barat dan di Pandeglang. Malah dekat ya di Bandung Barat itu. Iya, dekat, cuman lah rasanya kata saya ya di sini nggak keuleun lah bahasa Sunda nama gitu. Oh, kalau istri ngajar apa juga? SMA 3 juga? Iya, istri ngajar SD Kang. Ya, istri ngajar. Alumni UPI juga bukan? Alumni UPI Cibiru, Kang. Oh, alumni UPI Kampus Cibiru. Ketemunya pada saat SM3T atau bukan? Iya, waktu SM3T memang ketemunya. Oh, penempatan bareng atau gimana nih? Enggak bareng sih, Kang. Beda desa, satu kecamatan. Desa. Cuman lumayan juga kalau kita ke tempat istri dulu itu, kalau saya pernah jalan kaki 3 jam ke tempat istri dulu ya penempatan. Kalau naik sepeda itu 1 jam. Oh, jadi orang Bandung juga, tapi ketemunya malah di Kupang gitu ya? Iya, di Kupang. Oke, Kang Nurjaman, ini saya menarik kenapa ingin ngobrol dengan Kang Nurjaman ini, karena Kang Nurjaman tuh ternyata walaupun mengajar di sekolah yang boleh dibilang terluar, jauh dari pusat kota, akses teknologi terbatas, tapi kalau saya simak dari ada salah satu portal juga sebut saja Tempo misalnya memberitakan bagaimana Kang Nurjaman ini tetap beraktivitas, tetap membina siswa dan secara optimal ya artinya, dan tetap berprestasi, dan ini prestasinya itu justru terkait dengan teknologi ya. Jadi menjadi guru pembatik lalu menjadi duta rumah belajar mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Itu gimana ceritanya Kang? Bisa dijelaskan tentang pembatik dan rumah belajar ini? Ya, kalau pembatik memang saya mengetahui pembatik ketika justru memang pandemi Kang. Jadi ketika pandemi rasanya, kata saya waktu di rumah
Waktu itu lumayan kaget juga sih sejujurnya. Tiba-tiba kan dari tatap muka lalu dibalik 180 derajat harus online gitu. Nah saya tuh mencari apa sih sebenarnya pembelajaran online, karena jujur sebelum pandemi saya tidak pernah sama sekali untuk membuat pembelajaran secara online, karena di tempat saya mengajar itu tidak ada sinyal. Kalau kita mau nelpon di sana itu harus ditempel ke jendela, Kang, simpan ke jendela handphonenya, terus kita ngomong sambil berdiri gitu, nggak bisa dipindah gitu. Nah itu kondisi di sana waktu itu. Di sekolah? Di sekolah, betul. Okay. Ya, alhamdulillah sejak 2019 kepala sekolah memutuskan untuk menyewa atau mengadakan internet. Dan kami bayar setiap bulan untuk internet di sekolah. Nah, kalau misalkan Kak Akang menghubungi saya via telepon itu pasti nggak bisa kalau di sekolah, hanya bisa via WA. Seperti itu. Nah, pas di pandemi ini akhirnya saya mencari apa, dan alhamdulillah ketemu Pembatik. Pembatik itu apa kepanjangannya, Kang? Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK, Kang. Oh iya. Ya, dibagi 4 level. Program yang diinisiasi Kemdikbud itu memang dalam rangka pandemi ini ya, pada saat pandemi ini? Bukan, Kang, memang ini dari bukan dari sudah ada dari 2017 itu kami ada pemilihan duta rumah belajar itu lewat Pembatik. Pertimbangannya kenapa dibagi 4 level itu mengikuti dari standar UNESCO, Kang, tentang TIK. Jadi dibagi 4 level literasi, lalu kemudian yang kedua implementasi, yang ketiga kreasi, dan yang keempat itu berbagi. Seperti itu, Kang. Nah, setelah mengikuti 4 level itu, barulah nanti dikukuhkan menjadi duta rumah belajar. Nah, Kang, saya cerita di CV ya, bukan di CV ya. Kan waktu di level 4 itu kami diminta untuk membuat esai mengenai kenapa misalkan Anda ingin menjadi duta rumah belajar. Nah, saya pun di sana menyebutkan bahwa memang kondisi kami di pulau itu jaringan terbatas, terus akses ke kota jauh dan lainnya. Tapi saya tekankan bahwa saya juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa guru di daerah terpencil sekalipun itu bisa kok berprestasi, asalkan ada keinginan, ada kemauan saja, pasti ada jalan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah tahun 2020 saya terpilih menjadi duta rumah belajar mewakili Kepulauan Riau. Dan saingannya pun lumayan ya, Kang, bukan 100-200 ya, ribuan itu. Karena kalau tidak salah, kalau secara nasional ya, Kang, di Pembatik tahun lalu itu hampir 60-70 ribu yang ikut. Secara nasional? Secara nasional. Okay. Kalau misalkan secara provinsi saya kurang tahu datanya seperti apa. Hanya mungkin terbayang ya bagaimana prosesnya, susahnya dan lainnya lah seperti itu untuk menjadi duta rumah belajar dari Pusdatin ini gitu. Tugasnya apa sih duta rumah belajar ini, Kang? Ya, kami duta rumah belajar ini utamanya sebagai garda terdepan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari Kemdikbud, terutama mengenai pembelajaran berbasis TIK, Kang. Salah satunya kemarin pun kami diberi tugas untuk mensosialisasikan akun pembelajaran dari Kemdikbud, seperti itu. Akun pembelajaran apalagi nih yang kerjasama dengan Google itu bukan? Atau gimana? Ya, jadi sejak 2021 ini Kemdikbud bekerja sama dengan Google untuk membuat akun pembelajaran atau Gmail versi premium, tapi gratis untuk seluruh guru dan murid di seluruh Indonesia. Benefitnya apa ini dengan menjadi premium itu? Ya karena kan kalau misalkan kita Gmail biasa kan banyak sekali keterbatasan. Yang pertama adalah dari segi drive yang hanya 15 GB ya. Kalau kita misalkan nyuruh anak-anak kumpul tugas, sekali tugas kan handphone anak-anak tuh pasti bukan hitungan kilobyte tapi megabyte gitu. Semakin numpuk harus ganti Gmail baru, ganti lagi. Nah kalau dengan adanya akun pembelajaran ini kan jadi lebih satu aja gitu, nggak usah banyak-banyak gitu. Unlimited ya? Unlimited gitu, Kang. Ini semua guru bisa mengikuti program ini, Kang? Ya kalau misalkan akunnya semua bisa dikasih ke seluruh guru di seluruh Indonesia, Kang. Asal dia memiliki apa aja, misalnya terdaftar di Dapodik terutama. Oh, terdaftar di Dapodik. Ya, karena memang datanya dari Dapodik. Oke, Kang, saya ingin melihat lebih dalam tentang bagaimana belajar di sana ya. Tapi Kang Nurjaman boleh mau sambil di sana minum dulu atau mau sambil cemilan boleh lah. Jadi saya juga siap. Nanti selang-seling aja saya mau sambil minum juga. Jadi hari ini kita mendapat support acara ini dari Al-Masum. Jadi
Direktur Pendidikannya Al-Masum ini alumni UPI juga. Saya minta tolong bantulah kita untuk menyebarkan inspirasi alumni. Kang Nurjaman, pembelajaran masa pandemi untuk daerah terpencil itu gimana caranya nih di Bintan ini? Ya kalau misalkan saya ngomongin di sekolah dulu ya Kang. Kalau di sekolah memang pada awalnya ya seperti saya bilang tadi, awalnya ya kaget. Pasti di seluruh Indonesia kaget juga mungkin ya. Apalagi di daerah-daerah terpencil yang terbiasa dengan tatap muka. Nah akhirnya ya kami pun pasti mencari solusi terbaik. Pada awalnya kami membuat classroom masing-masing guru. Membuat classroom dari Google Classroom masing-masing guru. Terus kemudian berubah ada guru yang juga mengordinir untuk membuat pakai dengan aplikasi Moodle. Dengan Moodle lalu kemudian berubah lagi ke website. Nah ada guru juga yang teman guru yang membuat website dan akhirnya waktu itu kami membuat pembelajaran lewat website yang kami kelola sendiri gitu. Nah bagaimana cara untuk pembelajarannya? Kami menerapkan dua hal Kang, yaitu asinkronus dengan kelas maya atau dengan website tadi, terus ada juga dengan kelas maya, terus dengan pembelajaran sinkronus lah itu tatap muka dengan Google Meet atau via Zoom gitu. Itu siswa bisa mengikuti itu untuk situasi sinyal terbatas dan lain-lain di Pulau Numbing itu? Ya, karena memang sebenarnya Kang ada juga blank spot di sini. Jadi ada suatu daerah yang nggak ada sinyal. Jadi rata-rata anak-anak itu pergi ke tempat sinyal. Ada yang ke gunung, ada yang ke hutan, ada yang ke pantai gitu untuk mengikuti pembelajaran. Ada yang satu handphone bertiga, berempat gitu kan. Jadi dalam tampilan kamera tuh rame-rame ya nggak apa-apa. Yang penting kata saya kalian ikut saja gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari segi tugas-tugas dan lainnya, tugas pembelajaran kami simpan di kelas tadi di website kami gitu. Website sendiri masing-masing atau gimana? Website sendiri Kang. Kami mengelola website sendiri yaitu seman1bintanpesisir.sch.id. Di dalamnya ada kelas online. Untuk menyimpan tugas-tugas, melaporkan, mengirim dan lainnya gitu. Ini sebelumnya mereka akrab nggak dengan cara belajar seperti itu? Tidak Kang. Pasti tidak. Ya tapi ya penyesuaian sih alhamdulillah by proses ya memang ada 1-2 yang tidak bisa kami fasilitasi dengan diantar tugas ke sekolah. Kalau misalkan nggak bisa sama sekali silahkan antar tugasnya ke sekolah seperti itu. Jadi anak-anak ngumpulkan ke sekolah. Terus tadi by proses ya alhamdulillah terus berjalan dan akhirnya ya alhamdulillah sih berjalan sampai sekarang. Hanya saja mungkin kan memang pandemi ini mau tidak mau ya namanya belajar online ya ada yang suka tidak suka atau masalah keterbatasan lainnya. Kadang-kadang ada juga yang putus sekolah akhirnya. Putus sekolah kenapa? Karena dia memikirkan ya udah mendingan ke laut aja gitu. Untuk apa? Cari ikan di laut menghasilkan uang gitu. Nah kalau anak-anak udah sekalinya kenal dengan uang ya udah Kang. Akhirnya memutuskan untuk ke laut. Ada 1 orang atau 2 orang siswa saya yang akhirnya harus berhenti gara-gara itulah. Gara-gara dia ingin melaut. Ya, betul Kang. Oke. Ini kembali ke pemilihan ke barat atau ke timur tadi ya. Jadi tadi kan cara Nurjaman mengenal Indonesia lebih dalam lah dengan cara memilih daerah terluar itu. Nah, kan sebelumnya tinggal di Bandung nih, lahir di Bandung, sekolah di Bandung, kulturnya kultur Bandung lah. Sementara di Bintan tentu berbeda. Ini gimana? Apakah merasa ada gap gitu ya antar budaya itu atau gimana cara mengingatnya Kang pada saat hadir di sana? Sejujurnya itu adalah salah satu kontribusi dari SMT-GT Kang. Karena waktu SMT-GT kami sebelum berangkat itu dikasih prakondisi namanya Kang. Jadi prakondisi itu kami dikondisikan secara akademik dan kultural sebelum kami berangkat. Nah selama 1 minggu kami digodok untuk kelas-kelas online bagaimana menerapkan pembelajaran. Juga digodok secara militer Kang selama 5 hari kalau tidak salah. Dengan militer seperti apa hidup di daerah tertinggal. Karena kan otomatis ya kan fasilitas, transportasi dan lainnya kita kan nggak tahu ya kalau di tempat seperti itu pasti bakal jauh sekali dengan di kota. Nah, pas waktu itu dibekali bagaimana caranya untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan
masyarakat yang nanti kami penempatan. Nah, alhamdulillah waktu itu di Kupang sebenarnya Kang, sejujurnya kami pun yang ke Kupang nih Kang, ya takut jujur, takut nanti seperti apa? Karena kan di sana secara agama berbeda, terus secara budaya berbeda. Pasti kita kan rada-rada, aduh gimana ini nanti menyesuaikan. Sampai akhirnya ada kawan yang sangat, oh itu satu malam tuh Kang, melamun. Terus saya tanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Karena saking takutnya gitu. Tapi pas landing kami di Kupang dan kami diterima oleh kepala dinas dan kami bertemu kepala sekolah dan ya alhamdulillah ternyata apa yang ada di bayangan kami sebenarnya itu hanya imajinasi kami saja. Ternyata pas di sana kami disambut dengan luar biasa oleh kepala dinas dan kepala sekolah. Kami dijemput bahkan ke kota ya. Jadi kepala sekolah yang ada di daerah itu sengaja untuk pergi ke kota untuk menjemput kami gitu ya. Itu luar biasa, penghargaan yang luar biasa bagi kami waktu itu. Jadi keramahan Nusantara itu sudah sangat teruji ya sebenarnya. Jadi ya, karena itu zaman menjadi menjadi pertama tentu menjadi tidak takut, yang kedua menjadi tidak khawatir misalnya ketika harus berada di dunia baru dengan kultur yang berbeda gitu. Tapi dengan keluarga gimana Kang? Ketika memilih di sana itu? Nah kalau misalkan tadi di Kupang ya Kang, nah pas di Bintan ya dengan keluarga sebenarnya saya pun nggak tahu ya Kang, karena saya ke Bintan ini nggak ada saudara, nggak ada apa, saya berangkat sendiri dengan keluarga. Ya udahlah berangkat aja, kita cari penginapan di sana dan lainnya. Pokoknya kalau yang penting berangkat dulu. Waktu itu saya penempatan. Jadi waktu itu di bulan Juli kalau salah 31 Juli 2017 saya ditelepon untuk pergi ke sana gitu. Waktu itu ya udah karena istri belum pemanggilan, jadi saya pergi ke sana. Ya awal-awalnya ya alhamdulillah sih ya, mungkin karena untuk musafir ya alokasi jalan, ya alhamdulillah sih diberi jalan, ketemu kepala sekolahnya di sana dengan kawan juga ada yang membantu di Batam karena kami pembagian SK di Batam. Lalu dari Batam nyebrang lagi laut ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang nginap 1 hari dulu karena gak ada kendaraan, lalu kami naik mobil lagi ke Bintan, dari Bintan ketemu kepala sekolah. Akhirnya ke pulau gitu. Akhirnya ke pulau. Panjang perjalanannya kan. Rangkaiannya panjang sekali ya. Iya kan. Itu apa pengalaman paling menarik lah ketika berada di sana? Pengalaman paling menarik ketika di sini tuh ya ketemu dengan siswa-siswa sih Kang. Karena memang siswa yang ada di pulau ini unik gitu. Mereka tuh sebenarnya pinter tapi karena keterbatasan akses informasi dan lainnya, jadinya ya gak memunculkan semangat untuk maju gitu. Nah, saya pun di sana beberapa kali ya untuk informasi tentang bidik misi saja, saya ngobrol dengan murid saya satu persatu gitu, kelas 12. Ayolah lanjut. Kenapa Pak lanjut? Takutlah katanya gak mau lanjut Pak. Takut gak selesai karena kurang biaya. Saya coba jelaskan, kamu tuh harus semangat, kamu tuh pinter kata saya. Kamu ikut bidik misi, nanti saya coba bantu daftarkan dan lain-lainnya. Alhamdulillah anaknya ada juga yang ikut dan alhamdulillah sih sampai sekarang ikut bidik misi dan masih kuliah. Jadi seperti itu Kang. Jadi mengajar di daerah terpencil dengan masyarakat yang tidak terbiasa dengan sekolah tinggi itu tugasnya bukan hanya mengajar ya, tapi lebih ke membangun motivasi belajar juga. Betul Kang. Jadi memang yang paling berat itu sebenarnya untuk membangun motivasi agar mereka ayo yuk belajar, ayo yuk maju gitu. Karena memang ya siapa lagi ya Kang yang akan memajukan pulau ini selain mereka gitu. Karena banyak sekali kalau misalkan sekarang saja pasti guru-guru IPS nih Kang itu pasti diterimanya bukan dari asal sini Kang. Karena di sini tidak ada jurusan IPS. Jadi kalau orang sini mau ambil jurusan IPS itu harus keluar pulau, pasti harus ke Riau, ke Batam, ke Riau, ke Medan, ke Padang atau ke Jawa gitu. Jadi di sana ada perguruan tinggi apa aja Kang? Nah, kalau di sini negeri ada satu Kang, itu pun baru, kalau tidak salah seangkatan dengan Unsil ya barunya tuh Umrah namanya Kang, Universitas Maritim Raja Haji gitu. Ada pendidikannya juga? Ada, cuman memang masih hanya berkutat di MIPA Kang. Fisika tidak ada, kimia, kalau saya biologi, terus matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, Kang, ini kan hidup di sana tuh butuh sebuah penyesuaian baru lah. Nah,
kira-kira dari pengalaman melaksanakan studi ya, kuliah di UPI ini, apa yang paling kerasa gitu? Oh, artinya terasa bermanfaat sehingga bisa menjalani survive dan lain-lain di sana. Sebenarnya ngapain aja dulu kuliah nih? Nah, Kang, kalau saya melihat ya ketika di lapangan, satu hal yang belajar saya di UPI adalah nilai sih, Kang, sebenarnya. Nilai apa maksudnya? Nilai kita, asumsi kita terhadap peserta didik. Maksudnya adalah kita itu kan sebenarnya ngajar itu tidak tidak sekedar membagikan materi gitu kan ya. Misalkan nerangin sejarah dari A sampai Z selesai, tapi kita membangun kepercayaan kepada peserta didik kita bahwa dia tuh bisa belajar, dia bisa maju, dia itu bisa segala hal asalkan dia mau. Dan akhirnya saya pun memandang bahwa setiap murid itu tidak ada yang bodoh sebenarnya. Saya berkali-kali di kelas saya sampaikan bahwa kalian itu tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah hanya kalian yang tidak mau belajar. Dan itu mungkin salah satu impact ya yang ketika saya kuliah di UPI, karena ketika itu memang ditanamkan betul bahwa peserta didik itu punya keistimewaan sendiri. Yang mana kita harus tahu mengenali bagaimana setiap peserta didik itu. Gitu sih, Kang, yang saya rasakan. Kalau aktivitas pendukung di luar itu di luar akademik, misalnya di di UKM atau di organisasi kemahasiswaan. Ya, kalau misalkan waktu itu kan saya aktif di UPM ya kan, di Solapos. Ya pas datang itu saya memang buat buletin di sini, Kang. Jadi buat buletin, ngelatih nulis berita-berita teacher gitu kan, berita-berita langsung untuk buletin yang saya kelola. Ya alhamdulillah sih memang bisa diterapkan di sini. Terus kalau misalkan ya di himpunan juga secara organisasi, karena saya kebetulan waka kesiswaan di sini, ya saya pun secara organisasi membina mereka gitu. Seperti itu, Kang. Kalau dari luar akademik ya, Kang. Jadi apa yang dilakukan selama di kampus itu menjadi penopang ketika kita bermasyarakat, barangkali begitu ya, ketika baik itu dalam dunia pekerjaan maupun dalam keseharian ya. Iya, betul. Karena memang saya diajarkan oleh diajarkan menyesuaikan ya, Kang. Karena waktu dulu saya kan dari IPA, Kang. Saya SMA IPA dan akhirnya harus kuliah di sejarah, itu kan perlu adaptasi. Mungkin itu adalah salah satu starting point saja saya agar bisa beradaptasi di semua lingkungan. Karena memang kalau saya renungi, seringkali saya selalu dihadapkan pada situasi-situasi baru, tempat-tempat baru gitu. Salah satunya tadi di sejarah dengan gaya belajar yang baru, yang asalnya hanya di IPA gitu ya, yang mengerjakan soal dan tiba-tiba harus ngomong bergemetar gitu ya. Gemetar pertama kali ngomong di kelas itu, waktu itu masih saya ingat, dan menyesuaikan diri, akhirnya ya alhamdulillah bisa lulus, lalu kemudian ke Kupang, ke tempat baru gitu ya. Terus akhirnya ke sinilah, ke Bintan sini. Oke, kalau dari sisi aktivitas kesiswaan, katanya zaman dulu aktif juga mendampingi lomba-lomba, mempersiapkan siswa untuk berkompetisi di berbagai lomba ya? Apa aja, Kang? Jadi memang saya pun prinsipnya tadi ya, Kang, selain sebelum saya ikut pembatik, prinsip saya satu, ingin menunjukkan bahwa sekolah pulau pun bisa berprestasi ya. Jadi waktu itu saya pun membawa siswa saya untuk mengikuti lomba-lomba, hanya karena memang di sini, Kang, lomba itu bisa dibilang cukup minim ya, Kang. Jadi hanya ada 1-2 lomba yang bisa diikuti. Tapi tidak apa-apa kata saya. Kita bisa kok untuk berprestasi di luar. Jadi waktu itu kami pun alhamdulillah sekolah mendapat juara 1 setingkat kabupaten kota ya. Setingkat Bintan dan Tanjung Pinang juara 1 lomba ke Bank Sentralan, dari Bank Sentral. Lalu di provinsi ya, di BI, di provinsi kami juara harapan 3. Dan sekarang alhamdulillah kami pun sedang ikutin nih, Kang, lomba Ki Hajar STEM namanya, Kang. Alhamdulillah itu sekarang udah semacam lomba STEM, Science, Teknik, Engineering, dan Matematik, di mana nanti siswa dari pertama diseleksi dari kabupaten, provinsi, dan nanti mewakili provinsi ke nasional. Alhamdulillah mewakili juga provinsi ke nasional untuk Ki Hajar STEM ini gitu. Oke, Kang, selama mengajar di sana, tadi kan pengalaman menarik ya. Ini saya ingin tahu pengalaman atau kira-kira yang paling yang paling terkenang atau yang paling menakutkan atau paling
ya atau yang paling apa namanya yang tidak enak lah gitu mengajar di tempat jauh itu gimana? Yang paling tidak enak sih sebenarnya ketika istri sakit, Kang. Istri sakit, aduh, kan kalau istri sakit gak bisa kita langsung pergi gitu, pasti harus nunggu besoknya. Itu yang paling berat sebenarnya. Apalagi ketika kalau misalkan itu kalau momentum ya, Kang. Kalau misalkan paling sulit, momentum paling sulit itu. Yang kedua adalah momentum mingguan. Kalau momentum mingguan itu biasanya kalau di bulan Juli, Agustus, Desember, Januari, Februari itu gelombang lagi kuat, Kang. Jadi memang meskipun sudah terbiasa tetap aja was-was gitu lihat gelombang. Wow. Mingguan itu artinya melaut atau perjalanan dari sekolah ke Bintan? Ya, dari sekolah dari tempat dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Kalau di bulan-bulan itu ya was-was lah, Kang. Lumayan kuat gelombangnya, tetap was-was sih gitu. Tapi sempat sampai tidak pulang nggak atau gimana? Tidak, sebenarnya tidak sih, Kang. Saya tetap memaksakan untuk pulang karena ya mau tidak mau saya pun harus ada memberikan kehadiran saya bagi istri saya kan ya, baik secara mingguan atau makanya paling setiap hari saya telepon dan setiap minggu ya saya harus ketemu istri saya dan anak saya gitu. Seperti itu. Kang, untuk siapa saja yang akan memilih tempat bertugas atau mengabdi di daerah terluar, terdepan, tertinggal itu apa kira-kira yang dipersiapkan belajar dari pengalaman? Sebenarnya sih Kang, pertama sih kemauan untuk mengajar keluar dari zona nyaman gitu. Kalau kita mau misalkan di Bandung saja menjadi guru honor misalkan dengan gaji yang seadanya, mungkin ada baiknya untuk mencari ke dunia luar, bahwa memang di luar sana ada banyak kok kesempatan untuk kita yang untuk memajukan kita. Terus yang kedua adalah keinginan untuk memajukan Indonesia. Kalau misalkan di sini kita mengembangkan di Bandung saja, yang mana notabene sudah banyak orang yang ikut berperan memajukan Bandung. Yuk kita keluar gitu. Banyak sekali anak bangsa yang perlu perhatian kita, perlu peran kita untuk memajukan mereka juga. Seperti itu, Kang. Karena memang kan kalau sekarang, Kang, apalagi kalau di Bandung ya, saya pun ingin mendobrak itu karena orang Bandung itu katanya gak bisa merantau atau apa. Saya pun ingin mendobrak itu bahwa orang Bandung pun bisa merantau kok. Gitu. Saya ingin membuktikan itu juga. Itu kan soal motivasi, Kang. Kira-kira apa yang dipersiapkan yang lain itu? Kan tadi lebih ke internal ya, lebih ke ya motivasi dari dalam lah gitu, kurang lebih. Daya dukungnya apa nih? Daya dukungnya apa ya, Kang? Sebenarnya kalau bagi saya misalnya harus bisa bahasa lokal atau harus membiasakan dengan makanan baru. Misalnya kan makanan pesisir biasanya lebih identik dengan ikan nih, tapi orang Bandung mah belum tentu gitu. Ya, kalau kayak gitu. Saya tuh Kang kalau dulu Kang saya nggak suka ikan, Kang. Suka ikan itu di Bandung, tapi kalau udah ke laut, udah di pesisir mah suka lah. Beda pokoknya ikan dengan ikan rasa tawar ikan air tawar di Bandung dengan ikan laut yang baru diambil dari laut lalu kita masak itu beda, lebih enak, lebih beda lah pokoknya gitu. Tapi kalau secara ini makanya secara bahasa nggak terlalu juga, yang penting masih mental sebenarnya, mental kita untuk menerima apapun yang perubahan yang terjadi di lapangan gitu. Jadi fleksibel aja sih sebenarnya. Kalau bagi saya mah. Tapi suka masih ada rasa kangen gitu, ingin ke Bandung dan lain-lain. Ya kalau misalkan kangen ada, karena kan keluarga utama di Bandung. Sampai sekarang masih ada semuanya di Bandung. Ada semuanya, bapak dari saya, orang tua istri masih di Bandung ya. Jadi kalau misalkan kangen ke Bandung ya memang untuk memenuhi kewajiban ya sebagai anak untuk menemui orang tuanya. Gitu. Kapan terakhir ke Bandung? Terakhir ke Bandung kapan ya? Waktu itu kan saya ada acara tuh Kang di Bandung. Oh, sendiri atau sama istri waktu? Waktu itu sendiri saya. Sendiri. Ya. Tapi mengagendakan khusus bersama keluarga itu kapan terakhir? Setahun sekali sebenarnya Kang. Cuman memang gara-gara pandemi ini kan jadinya ya begitulah, jadi harus mengurung diri gitu kan, menahan diri untuk keselamatan kita bersama gitu. Kira-kira apa yang paling dikangenin dari Bandung ini? Kalau yang kangenin dari Bandung apa ya? Banyak sih kan. Gitu. Makanannya, terus. Kalau Mojang Bandung kan udah dibekal ke sana. Oh iya.
Makanannya keluarga sih Kang yang sulit, yang memang paling dikangenin. Karena ya kadang-kadang kan kita pun ya sudah terbiasa di sana dengan keluarga pasti ada lah rasa kangen dengan keluarga. Kalau makanan sih udah jangan ditanya ya kalau makanan karena kalau makanan di sini makanan Bandung jarang juga, jarang yang pas gitu. Jadi kalau mau yang pas ya ke Bandung aja. Oh. Oke, Kang Nurjaman, terima kasih nih kita sudah ngobrol ya ringan sebenarnya kita ngobrol ringan untuk mencoba berbagi pengalaman dengan alumni-alumni kita, alumni UPI yang ada di banyak tempat, di banyak bidang. Jadi memang bincang alumni ini ingin menghadirkan alumni-alumni seperti Kang Nurjaman ini. Nah, Kang Nurjaman ini untuk menutup ya obrolan kita lah, kira-kira saya minta closing statement Kang Nurjaman dalam hal ini tentu saja terkait dengan sikap atau seorang guru lah yang berada di daerah terdepan itu gimana gitu? Ya kalau closing statement saya ya ayolah kita mengajar ke pulau, mengajar ke daerah yang keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita yang pertama ada keuntungannya kok. Ketika kita ngajar di pulau, ngajar di daerah terpencil, yang pertama adalah kita belajar melatih diri untuk keluar dari zona nyaman. Yang kedua adalah kita sama-sama yuk mengembangkan Indonesia. Kita sama-sama memajukan Indonesia lewat pesisir, lewat daerah terluar, tertinggal gitu kan. Oke, ini pesan yang sangat sangat Indonesia lah. Bagi saya ini sangat menginspirasi bagaimana seorang guru muda memilih keluar Indonesia, keluar zona nyaman di daerah kelahiran untuk mengabdi, mengenal Indonesia lebih dalam. Nah, teman-teman alumni UPI Alam Dunia ya, ini Kang Nurjaman. Nah, silakan misalnya nanti kalau ada ingin request siapa tamu yang ingin dihadirkan di dalam bincang ini, silakan nanti tulis di kolom komentar. Jadi kita akan coba upayakan untuk hadir. Jadi Kang Jaman, ini tayangan ini akan nanti hadirnya di YouTube di kanal Ikatan Alumni UPI dan kanal TV UPI Digital. Boleh berkunjung ke kanal yang mana saja dan request tamu-tamu yang ingin dihadirkan seperti apa, silakan ditulis. Jadi boleh nanti mau guru boleh, pengusaha boleh, pemusik boleh, olahragawan boleh, kita terbuka karena memang alumni UPI ini beragam di berbagai bidang. Dan saya bersama tim mengucapkan terima kasih kepada Kang Nurjaman, kepada tim pendukung juga, ya sponsor ya kalau misalnya boleh dibilang sponsor, ini pendukung acara kita berkolaborasi. Oke Kang Nurjaman, kita ada kenang-kenangan ini dari bincang alumni UPI Inspirasi Bumi Siliwangi untuk Kang Jaman. Jadi nanti saya kirim minta alamat lengkapnya dan satu lagi tumbler sama, ini juga kenang-kenangan dari kita bincang alumni podcast kita yang dihadirkan untuk berbagi inspirasi dari teman-teman alumni di berbagai bidang, inspirasi untuk semuanya sebenarnya, untuk mahasiswa, untuk alumni yang lain, dan untuk masyarakat pada umumnya. Itu saja. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.